Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somad yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafil umami ya rabbana sholli alaihi sallimi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul bersama kami dalam bermusyawarah untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat. Semoga apa yang bersama-sama ini kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membuahkan manfaat barokah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, para dzurriyyah, dan juga kepada para tabi'in dan kepada kita semua yang bersama-sama kita mengkaji ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baik dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususon khoso beliau di hadis zaman wa awanihi wa sairi awliya illa radhiyallahu anhum. Dengan harapan semoga beliau-beliau yang kita sebut di atas memberikan jangkungan doa restu, sehingga apa yang kita kaji pada kesempatan ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah nadroh bauti hadis zaman wa awanihi wa sairi aulia radhiyallahu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab sholawat, dasar membaca sholawat, mengamalkan atau membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan sampaikan salam sebaik-baik kepadanya. Sholawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW berupa penambahan rahmat dan kemuliaan, rahmat ta'zim. Sedangkan yang kepada selain baginda Nabi Muhammad SAW berupa rahmat dan maghfirah, kasih sayang dan ampunan. Adapun sholawat para malaikat yang kepada Nabi Muhammad SAW berupa permohonan rahmat dan kemuliaan kepada Allah bagi baginda Rasulullah SAW, dan yang kepada selain baginda Nabi Muhammad SAW berupa permohonan rahmat dan maghfirah. Mengenai kedudukan hukum membaca sholawat, ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan wajib bil ijmal, ada yang mengatakan wajib 1 kali semasa hidup, dan ada yang berpendapat sunnah. Pendapat yang paling masyhur
adalah sunnah muakkad. Akan tetapi membaca sholat pada tahiyat akhir dalam sholat hukumnya wajib, oleh karena sudah menjadi sebagai rukunnya sholat. Bagi kita para perindu Rasulullah SAW, khususnya pengamal salawatiyah, dan pada umumnya kita kaum mukminin dan kaum muslimin, di samping memperhatikan pendapat para ulama tentang kedudukan hukum membaca sholawat seperti di atas, yang lebih penting lagi adalah menyadari dan dengan konsekuen bahwa membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW merupakan kewajiban moral dan keharusan budi nurani tiap-tiap manusia, lebih-lebih kita kaum mukminin. Sebab satu, kita diperintah membaca sholawat seperti ayat tersebut di atas. Kedua, kita semua berhutang budi kepada baginda Nabi SAW yang tidak terhitung banyak dan besarnya zahiran wa batinan, syar'an wa hakikatan. Ketiga, faedah dan manfaat bacaan sholawat kembali kepada yang membaca. Bahkan di samping membaca sendiri, keluarga, masyarakatnya, dan makhluk-makhluk lain juga ikut merasakan manfaat dan barokahnya bacaan sholawat. Manfaat dan barokah yang luas sekali, baik untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat. Manfaat lahir dan manfaat batin, manfaat material dan manfaat spiritual. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sendiri tidak berkepentingan dan tidak tergantung kepada bacaan sholat dari umatnya. Ada perintah membaca sholawat, adanya perintah membaca sholawat, kami ulang, justru manfaatnya kembali kepada umat sendiri, untuk mengangkat derajat, untuk meningkatkan iman, takwa, dan mahabbah, dan mahabbahnya kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tentang dasar hukum membaca sholawat. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Besok akan kita sambung kembali, yaitu pembacaan kuliah wakidiyah tentang faedah dan manfaat bacaan sholawat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penambahan juga pengurangan dalam kalimat-kalimat di dalam buku kuliah wakidiyah ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min ghadhi zaman anadrah wal barakah, wa afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.